Shalom, selamat pagi anak-anak teacher. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak teacher sehat selalu dimanapun anak teacher berada. Oke, seperti biasa anak-anak teacher, setiap hari Kamis kita biasanya ibadah bersama di gereja. Tapi karena kondisi dan situasi saat ini kita tidak bisa melakukannya, jadi kita akan melakukannya secara daring ya nak. Jadi kita akan ibadah bersama-sama. Oke anak teacher, kita akan mengangkat satu lagu pujian, Rohmu yang Hidup. Tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, di altarmu, menyembahmu di altarmu, di altarmu, menyembahmu. Oke anak-anak teacher, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang malam hari. Hingga pada saat ini kami masih bisa merasakan napas kehidupan yang daripada Engkau.
Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini Tuhan. Kami masih bisa berkumpul walaupun lewat handphone Tuhan. Kami masih bisa melakukan ibadah kami seperti biasanya ya Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, kami undang Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk mengurapi kami ya Tuhan. Walaupun kami berada di tempat yang berbeda-beda, kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau berikan roh yang mau dengar-dengaran, roh pengertian Tuhan Yesus, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh teacher kami. Terima kasih Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu yang lemah, yang tidak pernah luput dari segala dosa dan kesalahan. Ampuni kami Bapa agar tidak terhalang dalam menerima berkat dan anugerah yang akan Engkau limpahkan kepada kami. Terpuji termulia nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke anak-anak teacher, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kali ini teacher akan mengambil bacaan kita dari Yesaya 40 ayat yang ke-29 sampai 31. Sekali lagi teacher ulangi, anak-anak teacher yang di rumah buka Alkitabnya ya anak ya. Yesaya 40 ayat yang ke-29 sampai 31. Teacher akan bacakan ayat yang ke-29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Oke, sampai di sini pembacaan Alkitabnya. Nah, yang menjadi yang ingin teacher sampaikan untuk anak-anak teacher hari ini, topik dari bacaan kita ini adalah untuk tidak putus asa atau untuk tetap semangat. Kenapa teacher ambil bacaan kita hari ini tentang semangat? Karena teacher membawakan ke keadaan saat ini ya anak ya. Mungkin saat ini anak-anak teacher merasa lelah belajar di rumah, merasa udah gak enak lagi belajar di rumah ini, pengen secepatnya datang ke sekolah, artinya udah tidak ada lagi semangat untuk belajar. Itu bisa teacher lihat dari bagaimana anak-anak teacher, ada beberapa anak teacher yang udah mulai turun rasa semangatnya untuk mengirimkan tugas-tugasnya. Teacher menyadari betul kenapa seperti itu anak ya, karena mulai bulan 3 sampai sekarang sudah di bulan 11, kita masih tetap belajar di rumah, artinya tidak ada pertemuan tatap muka dengan teman-teman, tidak ada, dengan guru tidak ada, jadi tidak ada semangat. Karena apa? Anak-anak teacher harus belajar sendirian. Mungkin hanya ada teman, hanya 1-2 orang teman anak teacher yang belajar. Siapa? Abang atau adiknya, itu pun pelajarannya berbeda kan? Mungkin saat merasa, aduh aku tidak tahu ini bagaimana. Nah, anak teacher bertanya sama abang, mungkin abang akan bilang, aduh aku pun tugasku banyak. Nah itu bisa menyebabkan anak teacher merasa, sudah capek belajar daring ini, aku udah gak semangat lagi untuk belajar daring. Tapi firman hari ini dia mengatakan, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Siapa itu dia? Tuhan Yesus. Ketika anak teacher merasa, aduh aku sudah capek Tuhan, aku sudah lelah Tuhan, aku udah gak semangat lagi untuk belajar, aku udah gak semangat untuk belajar. Ingat, anak teacher harus berdoa, minta pertolongan Tuhan, minta bimbingan Tuhan. Karena apa? Seberat apapun yang anak-anak teacher alami saat ini, artinya beban yang anak teacher alami saat belajar di rumah, mungkin dimarahi orang tua karena tidak mau belajar atau apapun itu, ingat, ketika anak teacher menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan semangat baru buat anak-anak teacher. Bukan hanya anak teacher yang mungkin tidak bersemangat, teacher-teacher yang juga di sini terkadang merasa ada sesuatu yang hilang ketika tidak mengajar ya nak ya. Tapi kenapa tetap bisa semangat? Kenapa tetap bisa memberikan yang terbaik? Karena teacher mengatakan, Tuhan kasih aku kekuatan, Tuhan kasih aku semangat yang baru. Meskipun saat ini kami harus belajar dari rumah, kami harus bertatap muka dengan anak-anak lewat handphone,
handphone atau laptop. Berikan saya semangat supaya saya bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak saya. Itu yang selalu teacher katakan. Anak-anak teacher juga harus seperti itu. Minta pertolongan Tuhan. Tuhan, berikan aku semangat yang baru supaya aku tetap semangat untuk belajarnya. Ingat nak, ketika anak teacher menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan pasti tidak akan meninggalkan anak teacher. Tuhan pasti akan kirim roh kepada anak teacher. Roh kalau teacher katakan seperti roh pemberi semangat kepada anak teacher. Sehingga anak teacher bisa tetap semangat belajarnya meskipun harus belajar daring. Jadi jangan pernah meninggalkan Tuhan. Apapun yang anak teacher alami saat ini dalam pembelajaran, baik itu kesulitan dalam memahami pelajaran, kesulitan dalam kuota, mungkin karena terbatasnya kuota anak teacher tidak bisa menonton video, karena terbatasnya kuota anak teacher tidak bisa mengirimkan tugas tepat waktu, tetap serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan pasti akan jawab, Tuhan pasti akan selesaikan semua permasalahan anak-anak teacher. Asalkan anak teacher tetap berpegang teguh kepada Tuhan dan tetap percaya, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan. Karena apa? Karena Tuhan tak pernah meninggalkan kita nak. Dia begitu peduli sama kita. Seperti ada yang di ayat 40, ayat 29 ya nak. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya, yang tiada berdaya. Artinya saat anak teacher sudah hilang pengharapan, udah hilang semangat, ingat hanya satu tempat kita mengadu. Bukan sama mama, aku udah gak semangat, bukan. Tapi siapa tempat kita mengadu? Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Tuhan, berikan aku semangat yang baru sehingga aku bisa semangat kembali untuk belajar. Jangan pernah patah semangat. Sama-sama kita melipat tangan kita nak. Sama-sama kita melipat tangan kita, memohon sama Tuhan. Tuhan, saya mohon pandemi ini cepat selesai supaya saya bisa kembali ke sekolah. Teacher percaya mungkin dalam waktu dekat mudah-mudahan kita bisa tetap bertemu ya nak ya. Tidak lagi melalui handphone, tidak lagi melalui Zoom ataupun melalui video, tapi kita bisa bertatap muka di sekolah. Oke anak-anak teacher, jadi pesan teacher hanya satu, tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan anak teacher. Ingat, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan yang baru buat anak-anaknya yang mau berseru kepada Dia. Oke anak-anak teacher, keep spirit. Keep fighting. Kalau orang-orang Batak bilang keep fighting, tetap semangat. Oke anak teacher, tetap semangat di dalam belajar di rumah. Teacher-teachermu juga di sini semangat untuk memberikan materi, semangat untuk memberikan video ibadah kita setiap Kamis. Asalkan anak-anak teacher juga berjanji tetap semangat untuk belajar di rumah. Oke, sekian firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya dapat memberkati anak-anak teacher dan memberikan semangat baru buat anak-anak teacher. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke anak-anak teacher, sekarang kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan penyertaan-Mu Bapa. Hingga pada saat ini Engkau masih memberikan kami kesehatan. Bapa yang baik, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, yang kembali mengingatkan kami Tuhan Yesus yang baik untuk tetap semangat Bapa, meskipun kami menghadapi pandemi COVID saat ini Tuhan. Tapi Engkau mengingatkan kami Bapa agar kami tidak berputus asa. Mungkin saat ini Tuhan Yesus kami terkadang merasa lelah Bapa, kami merasa patah semangat Tuhan, kami merasa tidak berdaya Bapa dalam melakukan kegiatan kami, terkhusus anak-anak kami Tuhan Yesus. Mungkin saat ini mereka merasa jenuh Bapa belajar di rumah, tapi kembali kami memohon kepada-Mu Tuhan, Engkau yang memberikan semangat yang baru buat anak-anak kami Bapa, sehingga mereka tetap semangat di dalam belajar Tuhan Yesus. Meskipun saat ini mereka harus belajar sendiri Bapa, mereka harus belajar lewat handphone Tuhan Yesus, tapi kami yakin percaya Roh Kudus-Mu yang akan ngajari anak didikan Bapa, sehingga mereka dapat memahami setiap pembelajaran yang kami berikan Tuhan Yesus yang baik. Engkau yang memberikan kepada kami juga Tuhan semangat yang baru ya Bapa, sehingga kami dapat Bapa melakukan kegiatan kami, sehingga kami dapat memberikan yang terbaik Tuhan Yesus untuk anak didik kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan Tuhan Yesus dapat berbuah dan
bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus yang baik. Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat orang tua dan setiap anak didik kami ya Bapa, yang mungkin saat ini juga Tuhan mengajari anak-anak mereka belajar. Mungkin saat ini mereka sudah merasa lelah ya Bapa, merasa tidak mampu ya Bapa di dalam mengajari anak-anak kami. Kami memohon ya Bapa, Roh Kudus-Mu yang mengajar-ajari setiap orang tua dari anak didik kami ya Bapa. Mampukan setiap dari orang tua anak didik kami ya Bapa, sehingga mereka mampu Bapa dalam mengajari anak-anak mereka Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang akan mengajar-ngajari mereka Tuhan Yesus yang baik. Berkati juga orang tua anak didik kami yang mungkin saat ini sedang bekerja Tuhan Yesus yang baik. Kau memberkati setiap pekerjaan mereka sehingga dapat membuahkan hasil yang baik juga Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat kota Batam, yang tempat yang kami tinggal saat ini, buat negara kami ya Bapa. Engkau tahu ya Bapa pandemi yang saat ini kami hadapi Tuhan Yesus. Kami memohon Bapa belas kasihan-Mu. Kami memohon Tuhan Yesus kiranya Engkau memulihkan negara kami, Engkau memulihkan kota Batam ini Tuhan Yesus, sehingga kami dapat melakukan setiap aktivitas kami kembali seperti biasanya Tuhan. Berkati setiap kami guru-guru Bapa, Engkau memberkati kami, Engkau memberikan kami semangat yang baru lagi Tuhan, sehingga kami dapat melakukan kewajiban kami dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami adalah manusia yang lemah. Kiranya Kau mengampunkan setiap dosa dan kesalahan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.